Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NPM 2311031014. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pengisian SPT 1770. Nah, sebelum kita memasuki tata cara pengisian SPT 1770, eh, kita harus mengetahui dulu apa itu SPT 1770. Nah, SPT 1770 adalah Surat Pemberitahuan Tahunan atau yang disebut SPT, pajak penghasilan atau PPH untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas serta penghasilan lainnya. Nah, fungsi SPT 1770 itu untuk melaporkan penghasilan tahunan wajib pajak orang pribadi, menghitung dan melaporkan pajak terutang atas penghasilan tersebut, dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, sesudah kita mengetahui apa itu pengertian dan fungsi SPT 1770, kita langsung saja ke langkah-langkah praktis dalam mengisi dan melaporkan SPT 1770. Nah, di sini pada lampiran keempat di formulir 1770, nama wajib pajaknya Ibu Yulianti. Nah, untuk bagian A, harta pada akhir tahun, jadi di sini kode harta. Jadi kita lihat di soal latihan OP, di nomor 4 itu ada harta dan kewajiban, yaitu tanah seluas 250 meter persegi dibeli tahun 2010 senilai 300 juta. Nah, di sini kita langsung saja isi di bagian kode harta, yaitu tanah. Kita cari di kode 061 tanah dan atau bangunan. Di sini kita isi dengan hartanya itu tanah. Lalu tahunan perolehannya itu tuh 2010. Untuk harga perolehannya itu senilai dengan 300 juta. Nah, 300 juta. Lanjut lagi, rumah seluas 300 meter, 320 meter persegi dan selesai dibangun tahun 2009 senilai 600 juta, di Jalan Marta Dinata nomor 32 Kota Bandar Lampung. Jadi di sini kita tambah lagi. Oh ya, ini kita pencet tambah. Nah, di sini kita isi lagi di kode sama kodenya 061, tapi di sininya kita tulis rumah. Tahun perolehannya 2009. Untuk harga perolehannya di 600 juta. Nah, keterangannya kita karena tidak ada keterangannya jadi kita strip saja ya guys. Nah, lalu karena masih ada jadi kita tambah lagi. Di sini dicatat mobil Brio tahun 2019 senilai 230 juta. Nah, jadi di sini kita cari kode mobil. Ada di nomor 043. Di sini kita tulis mobil Brio. Di sini 2019 dan sini 230 juta. Nah, di sini keterangannya strip juga. Lalu yang terakhir ada lagi mobil Avanza tahun 2010 senilai 189 juta. Ini kita lanjut lagi di kode yang sama mobil
Tapi yang beda di sini mobilnya Avanza. Avanza. Nah, di sini tahunnya 2010. Untuk harga perolehannya di 189 juta. Ini keterangannya di strip. Oke, sudah. Kita masuk di kode hutangnya. Ini kita tambah dulu. Jadi Ibu Wiyanti ini ada hutang kepada PT BNI 46 Cabang Jambi Jalan Dr. Sutomo nomor 4 Kota Bandar Lampung. Itu dipinjamnya tahun 2019. Jadi di sini kita masuk di kode hutangnya di ini 101 utang bank atau lembaga. Nama pinjamannya PT BNI 46. Alat pemberi pinjamannya itu di cabang Jambi, Jalan Dokter Jalan Dokter Sutomo nomor 4 Kota Bandar Lampung. Nah, di sini tahun peminjamannya itu ada di 2019 dan jumlah peminjamannya itu ada di 120 juta. Nah, setelah di sini kita masuk ke daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini kita masukin tambah. Jadi di sini nama anggota keluarganya Ibu Yulian. Karena NIK-nya tidak dicantumkan, jadi kita isi saja sampai bisa ya. Nah, ini. Jadi kita isi aja 0000. Hubungannya karena tidak dicantumkan juga, jadi kita strip. Lalu pekerjaannya itu dia sebagai pegawai negeri sipil. Nah, sudah kita lanjut ke di 1770 yang ketiga. Nah, di sini kita lihat di penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat yang finalnya ya. Jadi di sini ada di informasi tambahan di soal eh, Ibu Yuliantini menjual saham di Mandiri Sekuritas sebesar 50 juta. Jadi di sini kita isi di bagian penjualan saham di Bursa Efek ini senilai 50 juta. Nah, 50 juta. Lalu ada lagi informasi tambahan, Ibu Yuliantini memenangkan hadiah undian, undian sebuah mobil Kijang Innova senilai 300 juta dari Bank BNI 46. Jadi kita masukin di hadiah undian karena dia PPH final. Jadi kita masukin 300 juta ya. Ini 3M. Kurangi nolnya 1. Nah, selanjutnya ini sudah. Ini cuman di bagian sini saja. Selanjutnya kita masuk di formulir 1770 yang kedua. Di sini ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Nah, jadi di sini kita, sebentar,
tambah. Jadi di sini kita masukin RSUD, nama pemotong atau pemungut pajaknya kan RSUD. Nah, NPWP pemotong atau pemungut pajaknya itu ada di 96, 30, 61. Untuk nomornya ada di 1721 dan di tanggal 6 ini kita, oh ya tanggalnya gini ya, di 2000 ini Juni 2024 di tanggal 6. Oh ya, salah sebentar. Maaf. Di bulan 11, bukan di bulan 6. Bulan 6. Nih, lanjut jenis pajak PPh pasal 21-nya ini ada di pasal 21. Terus jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu senilai dengan karena sudah ada ya di lampiran soalnya, jadi kita masukin aja 3.290.100. Nah, segini. Nah, setelah ini kita lanjut ke, ini sudah, kita lanjut selanjutnya. Ada di 1771. Nah, ini kita tidak usah isi guys. Langsung saja ke selanjutnya lagi. Sama di halaman 2, 1771. Ini kita isi di bagian dagang. Kenapa kita bagi isi di bagian dagang? Itu karena peredaran usaha UD Cahaya tahun 2024 milik Ibu Yulianti itu sejumlah 540 juta. Jadi ini kita masukin 540 juta. Lalu di sini kita kenakan tarif 0,5%. Dan di sini jadinya 2.700.000. Nah, di sini 2.700.000. Setelah itu, kita isi di bagian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Jadi ini kita tambah. Ini kita masukin NPWP yang pemberi kerjanya. Kita masukin NPWP lagi. 96. Lalu di sini pemberi kerjanya yaitu RSUD. Di sini penghasilan brutonya sudah ada di lampiran soal senilai 126 juta. 126.645.000.
896. Nah, di sini penghasilan brutonya ada di 10.711.304. Nah, jadi dia udah di penghasilan netonya udah otomatis senilai 115.934.992. Nah, ini sudah. Lanjut kita selanjutnya di bagian 1770 di halaman yang paling akhir. Ini kita masukin TK 0. Terus ini sudah benar. Jadi di sini kita ganti di bagian sebentar. Oh ya, ini diisi penghasilan tidak kena pajaknya kita tinggal dipencet aja karena dia udah otomatis senilai 54 juta. Lalu eh, sudah tertera hasilnya 405 juta. Jadi di sini tanggal lunasnya ini kita kasih di tanggal 17 bulan 7. Ini kita pencet. Nah, selesai. Setelah itu kita submit. Di sini kita eh, isi lampiran saja, lampiran soal. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Eh, Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.